kemarin kami adalah kesini kedatangan tamu dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Iya. Beliau berstatement bahwa jika Gibran dilengsarkan, maka Indonesia dipastikan akan lebih sejahtera. Seperti apa komentarnya? Waduh, itu halusinasi ya. Ini terus udah kayak Tuhan atau paranormal lagi. Jadi begini, para purnawirawan ini harus kita ketahui dulu latar belakang dan motifnya. Yang kita lihat mereka itu rata-rata adalah tim pendukung dari saudara Anies Baswedan. Oke. Hampir semuanya. Jadi mereka itu bukan pendukung Pak Prabowo juga. Mereka nggak suka sama Pak Prabowo. Gimana judulnya gitu loh Bang. Karena kalau mereka suka sama Pak Prabowo, tentunya mereka mendukung 02 dong, ya kan? Bahkan kemarin para purnawirawan ini ketika Pilpres itu 14 Februari kan kita coblosan. Setelah itu mulai ada quick count yang mengatakan 02 Prabowo Gibran unggul. Nah, sebulan kemudian dipimpin oleh saudara Sunarko dan juga saudara Soeharto, mereka itu demo ke KPU tanggal 16 Maret 2024 atau 19 Maret, ya antara dua itu. Dan mereka menggeruduk mengatakan bahwa Pilpres itu curang dan pemilu itu harus diulang. Jadi omong kosong kalau mereka bilang mereka suka sama Pak Prabowo, mendukung. Nggak ada itu bos, gitu loh. Ya, jadi ini intinya apa yang dilakukan mereka kembali lagi adalah agar Mas Gibran lengser, Pak Prabowo juga dilengserkan sebenarnya. Agenda besarnya Pak Prabowo. Berarti menurut Bang Sylvester itu sebenarnya targetnya bukan Gibran tapi Prabowo. Oh iya dong. Satu paket ya? Ya satu paket lah. Hanya kan dengan Mas Gibran dulu, habis itu Pak Prabowo. Agar apa? Pendukung Prabowo Gibran ini juga mau diabdu domba yang 96 juta, yang 58% kemarin gitu loh. Makanya saya juga di mana-mana saya boleh katakan bahwa Prabowo Gibran dan Pak Jokowi ini solid gitu loh untuk membangun dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tapi mereka ngebantah loh kalau bahwa mereka tuh nggak suka Prabowo. Jadi mereka tetap mendukung Pak Prabowo. Enggak, sekarang gini Bang, kalau abang umpama ada pilihan nih, ya kan, ini kita mendukung umpamanya ketua RT kita, ya kan, abang umpamanya A dan B, ya kan, abang bilang abang suka dengan A, ya kan, A yang menang, tapi abang mendukung B, berarti itu sebenarnya gimana Bang, gitu, ya kan? Ya kan begitu, harusnya kalau mereka suka sama Pak Prabowo, dari kemarin-kemarin itu mereka nggak dukung Anies dong. Harusnya dukung Pak Prabowo kan begitu. Simpelnya kan begitu. Tapi kan mereka itu hari ini kan yang disampaikan adalah kami mendukung presiden tapi tidak wakil presiden gitu. Kira-kira begitulah yang dibangun gitu ya Bang ya. Kan begini, sekarang Anda mau suka atau tidak, Anda mau sakit hati atau Anda mau iri hati, Anda mau dendam, itu urusan kalian sampai mati pun kita nggak pusing. Tapi kalau Anda sekarang memaksulkan Gibran, dasar-dasar hukumnya apa? Dasar-dasar pelanggaran konstitusinya ini mana? Ini bukan, makanya tadi ya kan mereka nggak suka Gibran, makanya Pak Surya Paloh bilang apa, bahwa Mas Gibran ini tidak melakukan pelanggaran konstitusi. Jangan sampai pemaksulan ini berdasarkan ketidaksukaan, kebencian. Itu Bang Surya Paloh yang bicara. Tapi mereka kemarin menyampaikan punya bukti-bukti loh, meskipun diduga-diduga. Satu, korupsi. Kedua, melakukan perbuatan tercela. Ketiga, etika melanggar dari MK. Saya ini sama sekali sama mereka ini 0% saya percaya. Abang tahu telur unta bulat? Nah itu. Mau ijazah palsu atau pemaksulan, karena apa? Karena nggak, kita warga negara Indonesia, kita hidup berdasarkan konstitusi, berdasarkan hukum yang berlaku, bukan katanya. Ya, aku cerita lagi Bang, ya kan? Mereka ini kan udah bolak-balik, ya kan? Banyaklah fitnah ke Pak Jokowi, ya kan? Kembali lagi, contohnya waktu kemarin, kalau nggak salah si Abraham Samad lah, Refli Harun lah, Said Didu lah ke KPK.
Bersama ada beberapa teman-teman pengacara yang saya kenal juga. Terus mereka melaporkan korupsinya Pak Jokowi. Terus saya tanya, terus kalian ke sana bawa bukti apa ya? Ya walaupun bukti-bukti itu bisa dicari oleh penyidik ya, atau penyelidik. Tapi kan paling tidak lu mau menuduh orang, ya kan? Lu harus punya bukti gitu loh. Sampai sana mereka bilang, oh enggak, kami hanya pergi daftar, catat pendaftaran. Setelah itu ada teman-teman media di depan, ya kan, doorstop. Mereka ngomong, habis itu mereka pulang ngopi-ngopi. Jadi belum ada bukti sampai hari ini, ya kan, Pak Jokowi itu atau Mas Gibran atau Pak Prabowo itu melanggar konstitusi, terus melakukan abuse of power. Nggak ada, it's clear gitu loh, ya kan? Ya umpamanya saya menuduh abang, abang ini uang palsu nih. Abang sendiri, saya sendiri nggak megang uang palsu ini bang, ya kan? Saya nggak menemukan, hanya ngomong aja begini kan. Nah, itu pun sebenarnya yang kena itu nanti saya bang, kena pidananya, bukan abang. Itu artinya berarti abang maksudnya kalau kita persingkat bahwa abang itu menganggap mereka itu hanya sekedar pansos, nyari panggung, atau sebenarnya ada bohirnya di belakangnya bang? Itu pasti ada bohirnya. Oh ada bohirnya ya? Ada dong. Siapa bang? Tanda-tandanya? Jadi gini. Saya nggak bisa sebut nama. Inisial. Nah, gini bang, jadi gini. Mereka ini kan tidak mau Prabowo Gibran sukses sampai tahun 2029. Pertama itu. Kalau bisa di tengah jalan dikudeta atau ada revolusi. Dan itu mereka udah ngomong loh, di beberapa media itu, dari grup orang-orang ini udah ngomong. Katanya mereka, ya nggak apa-apa kalau memang harus terjadi revolusi. Terus saya bilang, makanya ke beberapa jenderal itu kan ada, saya di TV, saya bilang, Bapak mau ketika terjadi revolusi, ada pertumpahan darah, anak cucu, ibu-ibu, anak-anak kita jadi korban, Bapak mau, ya kan? Nah, dia nggak bisa diam. Terus ada yang lain ngomong, oh nggak apa-apa, ada korban. Saya bilang, kamu gila lah. Saya anak merah putih, ya. Saya pemilik saya NKRI bersama semua yang agamanya berbeda, sukunya berbeda. Ya kan, kita nggak mau diadu domba, atau diintimidasi, atau dibohongi sama orang-orang kita. Sehingga jangan sampai ada korban satupun anak merah putih, gara-gara kudeta atau revolusi ini jadi korban. Saya akan kejar kalian, saya bilang. Ya kan? Jadi intinya bang, ini adalah, bohir-bohir ini adalah orang yang pertama kemarin kalah pilpres. Yang kedua, di belakangnya yang orang yang nanti pingin agarnya calonnya bisa anaknya juga, ya kan? Atau mereka sendiri yang ingin bermain di 2029. Ada kata-kata kemungkinan anaknya, jangan-jangan salah satu juga di dalam pemerintahan barangkali, musuh dalam selimut. Ada juga musuh dalam selimut. Ya kan, pokoknya yang sekarang lagi tebar pesona untuk mau bermain di 2029. Intinya itu kok gampang, nggak susah-susah. Gitu loh. Ya? Coba kita lihat ini. VT kedua kalau nggak salah. Coba kita lihat biar Abang lihat nanti seperti apa responnya. Gibran dimajukan, Indonesia akan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Satu keluarga itu harus kita penjara itu. Benar itu, kesalahannya udah parah. Benar kok. Baik. Takut ya? Pokoknya. Enggak, Pak. Gimana Bang? Ya, ini manusia-manusia pecundang ya. Jadi aku bilang barisan sakit hati bang. Makanya kemarin kalah pilpres, sakit hati, nggak bisa move on. Terus yang kemarin dapat jabatan, terus dicopot, ya kan? Atau yang meminta jabatan. Bahkan juga mereka terafiliasi juga dengan organisasi yang sudah diberangus oleh Pak Jokowi, HTI dan FPI. Saya bilang saya tahu beberapa jenderal-jenderal ini, mantan purnawirawan ini, 2014 itu bersama saya bang, untuk pemenangan Pak Jokowi. Saya cerita, jadi saya kenal bukan hanya dia atau istrinya, anak-anaknya pun saya. Jadi kalau umpama orang ini ngomong ini sakit jiwa juga gitu loh, ya kan? Belum tentu anak cucumu juga benar.
belum tentu keluargamu benar gitu loh. Ya kan? Jadi jangan menuduh orang gitu loh. Ya kan? Jangan Anda tidak punya bukti, umpamanya mengatakan Mas Gibran itu narkoba, tapi nggak ada bukti. Atau ijazahnya palsu, nggak ada bukti. Kayak Pak Jokowi sekarang ini, kamu mengatakan orang ijazahnya palsu, harusnya kamu pegang nih ijazah palsunya mana nih, ijazah aslinya mana, tahun berapa dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagaimana caranya memalsukan, atau sudah ada putusan pengadilan. Itu. Ini sangat berbahaya ketika saya menuduh abang, maaf ya bang, abang koruptor. Walaupun mungkin benar ya kan, tapi abang tidak divonis pengadilan bang. Saya ini bang akan kena pidana, hukum akan membidana saya atas pencemaran, fitnah. Terus kalau disebarkan di media, kena penyebaran kebohongan, undang-undang ITE dan ini sangat berbahaya loh. Kita mengatakan orang ijazah palsu, ini sangat berbahaya. Makanya ini Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa, ini kurcaci konyol yang besok ya kan, saya boleh mengatakan ya kan, kalau mengenai hukum 100% masuk bui. Wah, 100%. 100%. Iya. Kalau secara hukum ya, oh iya dong. Secara hukum bang, karena apa? Sudah melakukan fitnah ya kan terhadap orang lain tanpa putusan pengadilan. Makanya kita melihat lagi ada namanya Bambang Tri dan Suginur. Yang Bambang Tri membuat buku Jokowi Undercover bang. Di situ dia ambil dari comot dari mana, dia habis mimpi mungkin dia dapat wangsit, tiba-tiba dia tulis Pak Jokowi itu anak Gerwani, ya kan? Terus orang China, anaknya siapa, ya kan? Terus PKI. Bayangkan bang, Pak Jokowi dibilang PKI, Pak Jokowi itu lahir 21 Juni tahun 61. Ya kan? Saya 19 Juni 71, jadi lebih muda. Terus bang, PKI itu tahun 65 kan? Ya kan? Ya. Berarti anak 4 tahun kamu tuduh jadi PKI, otakmu di mana gitu loh. Nah, ya kan? Terus, nah makanya saya bilang tadi. Tapi yang nuduh bukan PKI kan? Jangan-jangan dia yang PKI. Saya nggak berani nuduh dia. Tapi intinya akhirnya bang, karena dia bikin kebohongan, hoax, ya kan? Ya, akhirnya dia dijatuhkan. Kalau nggak salah 6 tahun apa 3 tahun penjara. Nah, itu Bambang Tri. Terus yang kedua Bambang Tri dengan Gus Nur dalam satu podcast kayak kita, ya kan, mengangkat Al-Quran, bersumpah mubahala bahwa ijazah Pak Jokowi palsu bang. Akhirnya divonis juga ini berdua. Makanya ini kan manusia-manusia konyol, ya kan? Yang kurang waras. Saya nggak mau bilang otaknya somplak ya, jangan. Kurang waras. Yang tahu bahwa ini akan menghancurkan hidup kalian. Ngapain sih ngurusin yang kamu sendiri belum tahu kepastian ini? Nggak ada pegang bang ijazahnya ini bang. Tapi kemarin waktu di sini, di kursi ini juga, Mas Roy bahkan waktu itu kalau nggak salah berani taruhan kalau memang itu ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, itu berani taruhan kepalanya loh untuk digantung di Monas itu. Ya, orang gila ya begitu bang. Orang nggak waras lah menurut saya ya. Jadi gini, kita nggak bisa bertaruh yang kayak gitu ya kan. Kita hadapin aja apa namanya prosedur hukum yang berlaku kalau menurut saya. Ya sekarang ini mereka siapkan aja pengacara-pengacara yang jagoan hebat-hebat ya, supaya karena ini tuduhan pelaporan Pak Jokowi, terus ada juga pelaporan dari pengacara yang tergabung dalam Peradi Bersatu, terus dari para relawan, ada di Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Selatan, terus ada Depok, ada Semarang. Ini kalau nggak dihadapin dengan baik, ya saya bilang tadi 100% masuk bang, tanpa diintervensi oleh siapapun, ya kan? Karena pasalnya pencemaran. Pencemaran, fitnah gitu loh bang. Jadi saya bilang tadi, saya menuduh abang umpamanya ya abang megang uang palsu, ternyata ini kan nggak ada gitu loh bang.